Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ilun Labibatu Zahra dari SMP Negeri 4 Jepara dengan guru pembimbing Bapak Muhammad Agung Setio Adibowo SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mendongeng dengan judul Luwung Siluman Mandalika, karya dari Bapak DRS Hadi Priyanto MM. Luwung Siluman Mandalika. Konon, menurut cerita, di dasar laut antara Pulau Mandalika dengan benteng Portugis terdapat sebuah kerajaan siluman yang bernama Bajul Putih atau juga disebut dengan Buaya Putih. Pintu gerbang kerajaan ini ditandai dengan air yang berputar di perairan itu. Barang siapa yang melalui pusaran itu dan tidak memberi sesaji akan tersedot masuk dalam kerajaan siluman Bajul Putih. Peristiwa itu konon ditandai dengan kehadiran seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, dan bibirnya selalu tersenyum ketika berada di tengah-tengah para nelayan. Dapat dipastikan kehadiran pemuda itu akan membawa korban pada malam harinya. Dari kejadian yang terus berulang-ulang itu membuat para nelayan ketakutan. Pada akhirnya mereka menemui Ki Bandar, murid Ong Jumleng yang sepeninggalan gurunya menggantikan memimpin pendepokan pencak silat. Mereka meminta tolong kepada Ki Bandar agar segera menangkap pemuda yang tiba-tiba muncul di saat nelayan melakukan sedekah laut. Atas bantuan Ki Bandar, para nelayan pun segera mengeroyok pemuda itu. Namun, tiba-tiba pemuda itu hilang entah kemana. Pada malam harinya, ketika nelayan sedang beristirahat, mereka dikagetkan dengan suara gaduh dari arah pantai. Setelah dilihatnya, terdapat ratusan buaya yang sedang menghancurkan perahu milik para nelayan. Tentu saja, para nelayan merasa ketakutan dan segera melaporkan peristiwa itu kepada Ki Bandar. Karena yang dihadapi adalah dari kerajaan siluman Bajul Putih, Ki Bandar beserta dua orang nelayan pun segera menghampiri gurunya, Ong Jumleng, yang menjadi siluman dan bertempat tinggal di Gua Tritip. Namun, dalam semedinya, Ki Bandar hanya mendapatkan jawaban bahwa Ong Jumleng tidak dapat bisa membantu mereka karena sudah terikat perjanjian agar tidak saling mengganggu. Ki Bandar hanya mendapatkan petunjuk dari gurunya untuk menemui seorang sakti bernama Eyang Kepel yang bertapa di Gua Teratak di Gunung Genuk. Gua Teratak ini sama bentuknya dengan Gua Tritip. Setelah bertemu, Ki Bandar pun menceritakan persoalan yang dihadapi oleh para nelayan di Metawar. Ia dimintai oleh Eyang Kepel untuk menemui seorang sakti bernama Kilaseh yang bertapa di Lembah Danaraja. Ia adalah bekas prajurit Ratu Kaliamat. Singkat cerita, Ki Bandar pun langsung mencari Kilaseh yang bertapa di Lembah Danaraja bersama istrinya. Setelah bertemu dan menceritakan apa yang dimaksudnya, Kilaseh pun bersedia membantu Ki Bandar karena itu merupakan kewajibannya. Mereka pun
sudah menuju ke pantai Metawar. Namun, nampaknya Eyang Kepel sudah datang terlebih dahulu. Ia menunggu dengan membuat rumah di antara dua pohon besar di atas bukit untuk melihat perairan Mandalika, di mana tempat kerajaan siluman bajul putih berada. Nah, sedangkan Kileseh memilih untuk membuat rumah di pinggir pantai. Mereka pun sering bertemu dan membicarakan cara untuk mengalahkan kerajaan siluman buaya putih. Pada saat mereka bertemu di rumah Kileseh, datanglah seorang pemuda tampan yang selalu tersenyum. Mereka tahu bahwa itu adalah dari kerajaan siluman bajul putih. Oleh karena itu, mereka meminta kepada siluman agar tidak mengganggu para nelayan di Metawar. Namun, permintaan itu pun ditolak Kileseh dan Eyang Kepel disuruh untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Akan merasa kalah, siluman bajul putih itu pun mengeluarkan tongkatnya yang bernama tongkat kayu nangka celeng. Sedangkan Kileseh mengeluarkan senjatanya yang bernama welah ruyung. Dan Eyang Kepel mengeluarkan senjata andalannya yang bernama gentes galih asem. Dikeroyok dua orang sakti, pemuda itu pun kewalahan dan langsung masuk kembali ke dalam laut. Tiba-tiba dari dalam laut muncullah ratusan buaya yang dipimpin oleh Buaya Putih menyerang Kileseh dan Eyang Kepel. Keduanya pun langsung mengeluarkan senjata saktinya hingga membuat pasukan buaya itu dapat dikalahkan dan melarikan diri masuk dalam laut. Kileseh dan Eyang Kepel pun langsung mengejar. Mereka masuk ke dalam laut untuk menuju ke kerajaan siluman bajul putih. Setelah bertemu, akhirnya terjadilah peperangan yang sangat dahsyat hingga membuat ombak setinggi bukit menerjang perumahan para nelayan. Setelah sehari bertempur, akhirnya pasukan siluman dan pasukan buaya itu dapat dikalahkan. Setelah mereka kalah, mereka dimintai untuk berjanji tidak mengganggu para nelayan di Metawar dan siapapun yang melalui luwung siluman. Namun kerajaan siluman bajul putih berhati-hati mengajukan permohonan. Apabila ada yang melalui luwung siluman dan berkulit putih seperti bajul putih, ia akan tersedot masuk ke dalam kerajaan siluman buaya putih. Kedua orang sakti itu pun menganggap tidak ada penduduk di Metawar yang berkulit putih seperti bajul putih. Setelah tugasnya selesai, kedua orang sakti itu pun kembali ke pertapaannya masing-masing. Namun, pusaka mereka ditinggal agar para siluman tidak mengganggu penduduk di Metawar. Sejak saat itulah, para penduduk di Metawar pun kembali hidup dengan aman dan damai. Demikian dongeng tentang luwung siluman Mandalika. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh keluarga, teman, atau sahabat yang Anda kenal. Terima kasih para sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.